Oke, udah beres kerjanya? Sudah, Ibu. Oke, atau Olivia sengaja ngatur jam kerja biar bisa tuh web atau gimana nih? Iya, Ibu. Jadi biar sekalian ini paham nanti untuk kedepannya gimana. Oke oke, makasih ya udah menyediakan waktunya ya. Iya, sama-sama, Ibu. Saya juga terima kasih. Kalau Santika, halo Santika, Ya, Bu. aman bisa menyimak dengan jelas untuk hari ini? Aman, Bu. Santika kalau nggak salah minggu kemarin tidak hadir ya? Hadir, Bu. Saya minggu kemarin. Oh iya, oke, Santika dari Pontianak ya? Ya, Bu. Ya, benar. Oke, siap. Tiara, Iya, Ibu. kalau Tiara minggu kemarin tidak hadir kah? Iya, ini kerja Ibu minggu kemarin, jadi nggak bisa ikut. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas hari ini ya. Iya. Terus Ade Anton, halo Ade Anton. Oh, mungkin lagi nggak bisa on mic ya, mungkin sambil kerja mungkin ya. Nggak apa-apa teman-teman, di sini ada Olivia, Santika, sama Tiara yang kita bisa tune in terus ya gitu. Biar kita sama-sama belajar nih mengenai apa sih materi hari ini gitu ya. Sebetulnya teman-teman saya juga ini tahun pertama oleh universitas terbuka itu, saya dipercaya pegang mata kuliah metodologi penelitian. Jadi sebelum-sebelumnya saya itu selalu pegang mata kuliah yang berhubungan dengan keuangan. Baru kali ini nih teman-teman masalah metodologi penelitian. Jadi agak kaget sebetulnya. Agak kagetnya kenapa? Karena kan di sini kita ngebahasnya tuh online terus ya, sedangkan saya saat ini di kampus saya gitu, saya memegang 15 mahasiswa bimbingan, tapi kebanyakan itu mereka nggak nangkep nih gitu kalau online. Ini jadi satu tantangan sendiri lah gitu ya, untuk kita gimana nih caranya supaya kita mengerti mengenai metodologi penelitian ini, tapi kita belajarnya secara online. Karena teman-teman, nanti kan setelah ini teman-teman akan mengusulkan suatu penelitian. Biasanya setelah satu penelitian itu diusulkan, nah teman-teman itu diminta untuk mempertanggungjawabkannya melalui seminar proposal. Jadi untuk membuat proposal penelitian kan kita nggak bisa asal-asalan gitu ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dan setelah kita itu usulan penelitiannya itu disetujui, barulah nanti teman-teman bisa melanjutkannya ke tahap skripsi gitu atau ke tahap tugas akhir. Jadi pondasinya ada di sini terlebih dahulu ya. Kalau saya sarankan teman-teman jangan cuma belajar dari apa yang disediakan sama e-learning saja ya. Karena kalau saya nilai di sini apa yang disediakan oleh e-learning itu sangat-sangat terbatas gitu. Jadi boleh banget teman-teman kalau misalkan mau cari materi di luaran sana mengenai metodologi penelitian agar teman-teman itu lebih memahami begitu. Nah, karena sekarang itu masuk ke sesi 4, saya ulas dulu dari sesi pertama ya, teman-teman ya. Apa aja sih kegiatan belajar kita dari sesi pertama sampai ke sesi keempat. Kalau di sesi pertama, sebetulnya kita ini hanya menjelaskan tentang nanti capaian mata kuliahnya itu apa gitu ya. Balik lagi, tadi saya sudah bilang bahwa di sini mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian. Jadi tahap akhirnya atau nanti tuh di nanti kita lihat ya, saya lupa. Kalau nggak salah di minggu ke-8, kalian itu wajib mengumpulkan yang namanya proposal penelitian. Tapi, kalau boleh nih, saya targetkan ke teman-teman, kita dari sesi 6 itu sudah jadi gitu. Berarti kan kita hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu lagi ya. Jadi saya targetin teman-teman di sesi ke-6 itu udah jadi. Agar apa? Ketika nanti tuh
ketiga gitu ya, saya bisa review lagi, apalagi nih teman-teman yang hadir nanti kita akan lebih sharing lagi gitu ya, sehingga nanti apa yang dikumpulkan itu memang dapat kalian pertanggungjawabkan dan bisa kalian lanjutkan menjadi skripsi begitu ya. Nah, kalau di sini, lebih banyaknya itu menjelaskan tentang aktivitas belajar mengajarnya gitu ya, lalu nanti akan ada tugas-tugas, bisa dilihat akan ada 4 tugas. Tugas yang pertama, kemarin teman-teman itu sudah mengerjakannya ya. Yang pertama merumuskan masalah dan juga topik, udah pada ngumpulin lewat WA dan juga mengumpulkan lewat e-learning. Terus membuat judul penelitian. Lalu mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel, dan juga 5 buku. Dan yang terakhir yaitu membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Nah, mungkin kemarin saya belum sempat berbicara atau membahas mengenai kerangka karangan penulisan proposal gitu ya. Maka dari itu ada beberapa yang WA saya dan bertanya, "Bu, ini gimana nih caranya untuk membuat si kerangka karangan?" Nah, kemarin itu saya minta teman-teman semua untuk cobain aja dulu kerjain gitu ya, karena nanti kita bahasnya hari ini. Jadi memang ada sedikit apa ya, ketidaksinkronan gitu ya, dari si, materi yang ada di e-learning ini, gitu. Nah, nanti teman-teman, kemarin sih sebetulnya untuk tugas satu ada beberapa yang nilainya masih saya kosongkan gitu ya, atau teman-teman yang masih belum merasa puas akan nilainya, masih bisa merevisi tugasnya teman-teman ya, nanti saya akan ubah nilainya gitu untuk tugas yang pertama gitu. Nah, nanti tugas yang kedua atau setelah tuweb ini, teman-teman baiknya langsung mengerjakan tugas 2. Tugas 2 yaitu adalah perbaikan tugas satu tentu saja, dan mengembangkan menulis proposal penelitian berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Kenapa sih saya dari kemarin itu apa ya, mempublikasikan atau nge-share gitu ya ke teman-teman mengenai template penulisan gitu ya. Padahal kayak, ih baru juga tugas satu lah baru juga kita ketemu tuh web yang pertama gitu ya, kok tiba-tiba dikasih template gitu. Nah, harapan saya sebetulnya adalah biar apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia begitu. Jadi harapan saya itu kita mengerjakan dari bab per bab, kalau nanti ada revisian, ya kita revisi saja gitu. Tapi jangan sampai tugas-tugasnya itu kayak apa ya, nyomot-nyomot gitu ya, tugas A ngerjain sendiri, tugas 2 ngerjain sendiri, tugas 3 ngerjain sendiri, nanti baru digabungkan. Jadi kita kerjakannya semuanya secara berkesinambungan. Itu harapan saya, teman-teman. Nah, ternyata udah ada yang datang lagi. Halo, Sri Wulandari. Ya, halo Ibu, selamat malam. Ya, Sri itu minggu kemarin tuh nggak hadir juga ya? Iya Ibu, mohon maaf minggu kemarin kebetulan memang jam pulang kerjanya malam jam 9. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi semoga bisa ngikutin untuk yang hari ini ya, karena hari ini juga ngulas yang kemarin lagi kok, gitu ya. Nanti, Iya. kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman semuanya di sini kalau nggak salah ada 5 mahasiswa, tolong potong saya aja secara langsung ya. Kesempatan kapan lagi kita bisa tuh web ya, gitu teman-teman. Oke, saya ulas lagi tadi sudah ya untuk tugas kedua, nanti kita akan mengerjakan tugas kedua. Dan yang ketiga, perhatikan teman-teman kita akan langsung mengunggah draft proposalnya gitu ya. Berarti di tugas ketiga itu semua harus sudah beres ya. Dari semua template yang kemarin saya kirimkan ke teman-teman, itu semuanya harus sudah terisi gitu. Nanti di tugas 3 itu akan saya berikan beberapa masukan kepada teman-teman, apa saja sih yang harus diperbaiki gitu. Nah, cuman teman-teman kalau memungkinkan, nanti di web terakhir teman-teman usahakan sekali untuk hadir. Karena kalau yang hadir, itu saya akan bahas dari tugasnya teman-teman. Tapi kalau nggak hadir, ya menyesuaikan dengan tugasnya teman yang lain gitu. Atau biasanya kan hanya berdasarkan komentar yang ada di e-learning, dan itu biasanya kurang lengkap, begitu.
Nah, nanti di tugas 4 barulah apa yang di komen tadi, apa yang harus direvisi, silakan diperbaiki gitu. Sebentar ya. Nah, setelah itu baru nanti diunggah proposal penelitiannya, begitu. Lalu di sesi kedua ini kita ada 2 aktivitas belajar kan ya. Aktivitas belajarnya yang pertama itu adalah menentukan topik, sama mencari referensi gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman di sini mengerjakan tugas satu ya. Nah, nanti kita buka aja tugas satunya teman-teman ya, sebentar ya. Nah, jadi, setelah itu masuk ke sesi ketiga nih. Sesi ketiga kemarin atau minggu lalu, teman-teman di sini, belajar gitu ya, mengenai sistematika proposal penelitian. Sistematikanya itu bagaimana sih? Biasanya dibagi menjadi 3 bab gitu ya. Bab yang pertama itu isinya adalah pendahuluan, lalu dalam pendahuluan tersebut, bab satu itu pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian, gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka dan berisi konsep utama dari variabel-variabel pendukung. Nah, yang kemarin teman-teman lakukan di tugas satu, yaitu adalah mencari sumber referensi, kan ada 5 ya gitu ya, 5 dari jurnal, 5 dari buku gitu. Nah, 2 hal itu akan kita apa ya, kutip lah gitu ya, menjadi tinjauan pustaka. Nah, barulah nanti masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Dari apa aja sih yang akan kita bahas di metode penelitian ini, yaitu adalah desain penelitiannya nanti akan seperti apa, fokus atau variabelnya itu nanti kemana, lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, dan informan penelitian dan teknik analisis datanya itu kita menggunakan apa, begitu ya. Nah, di sini teman-teman boleh ngeliat bahan ajar metodologi penelitian sosial atau ISIP untuk modul 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, atau bisa juga nih ya teman-teman cari referensi lain yang relevan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama, kita harus, paham betul terlebih dahulu mengenai bab satu dulu ya, teman-teman ya. Karena kalau bab satunya salah, ke belakangnya juga nanti akan salah, gitu ya. Apa aja yang harus ada, yaitu adalah latar belakang masalahnya, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Di sini saya teman-teman ingin ngelihat salah satu contoh penelitian, walaupun penelitian ini bukan penelitian dari UT. Sebentar ya, saya download dulu. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kita akan ada yang namanya latar belakang. Latar belakang ini teman-teman silahkan cari, silahkan susun, apa sih yang melatar belakangi teman-teman untuk membentuk
penelitian ini, untuk meneliti hal ini gitu ya. Kalau kemarin sih sebetulnya kalau sama Olivia sama Santika saya udah banyak ngobrol gitu ya mengenai latar belakang. Satu, untuk latar belakang, teman-teman bukan cuman cuap-cuap doang gitu ya, cuap-cuap, menurut saya gini, makanya ini saya menarik," gitu. Oh, sorry, saya tertarik untuk meneliti hal ini. Nah, tapi harus ada hal-hal yang di dalamnya itu merupakan data yang konkret, ya. Data yang konkret tuh seperti apa sih? Dari mana kita dapatkan? Data konkret tersebut bisa kita dapatkan yang pertama dari berita-berita, ya. Cuman jangan berita-berita yang ada di Twitter, jangan berita-berita yang sumbernya tidak jelas gitu. Tapi harus berita yang dikeluarkan oleh media, baik itu media cetak maupun media digital yang, setidaknya mempunyai, apa ya, lingkupnya itu nasional begitu teman-teman. Jadi misalnya mau menggunakan Jakarta Post, Kompas gitu ya, atau mungkin di tempatnya teman-teman ada, koran lokal gitu ya, itu boleh kalian gunakan ya. Nah, jadi pertama tadi itu kita bisa dapatkannya dari berita. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkannya dari artikel. Apa bedanya antara berita dan juga artikel? Kalau berita itu biasanya jelas tanggalnya kapan, kejadiannya kapan, fenomenanya itu terjadinya kapan. Kalau artikel itu biasanya membahas beberapa saat yang lalu atau biasanya berisi akan narasi pendapat seseorang juga bisa. Tapi biasanya seseorang yang ahli pada bidangnya seperti misalnya pengamat gitu ya. Nah, yang ketiga, itu bisa teman-teman dapatkan juga dari data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, gitu ya. Baik data misalnya, apa ya, data undang-undang gitu ya, data, BPS gitu ya, boleh dimasukkan ke situ, dimasukkan ke dalam latar belakang. Keempat, yaitu adalah pendapat para ahli. Nah, jadi ada 4 teman-teman ya, berita, artikel, terus data, dan pendapat para ahli. Itu yang bisa teman-teman jadikan fenomena. Lalu nanti kalian giring si latar belakang ini dari yang awalnya lebar gitu ya, dari yang awalnya membahas hal yang sangat global menjadi hal yang makin lama makin fokus gitu. Atau makin lama ya makin mengerucut gitu ya kepada permasalahan yang ada di subjek atau objek penelitiannya teman-teman gitu. Misalnya ada yang membahas mengenai perbankan. Diceritain dulu tuh perbankan di Indonesia itu seperti apa, gunanya perbankan seperti apa. Terus udah gitu perbankan itu mengalami misalnya pertumbuhan atau misalkan mengalami adanya beberapa kendala di sisi masyarakat. Nah, kendala itu ternyata tidak hanya terjadi secara global tapi terjadi juga di sebuah cabang bank swasta misalnya. Nah, masalah itu dapat menyebabkan sebuah dampak. Diceritain sama teman-teman dampaknya apa? Misalkan, dampaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kedua adalah turunnya simpanan masyarakat di bank. Ketiga, masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya bukan di bank lagi, misalnya itu. Itu dampak-dampaknya gitu ya. Nah, lalu bawahnya teman-teman, ini salah satu contohnya ya. Nah, ini dia menggunakan data gitu ya, datanya dari Asosiasi Pengguna Internet lah kalau nggak salah nih, Jasa Internet Indonesia gitu. Terus ini dia menggunakan sumber dari sensor tower ya. Terus ada lagi nih dia menggunakan tabel gitu ya. Cuman ini tabelnya
harusnya sih ada sumbernya gitu ya. Terus pada akhirnya diakhiri dengan gap research ya. Jadi, gap research itu apa sih? Gap research itu adalah seharusnya tuh bagaimana sih gitu ya. Misalnya tadi mengenai perbankan gitu ya, yang mengalami sebuah masalah yang tadi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Nah, misalnya karena masalah pelayanannya gitu ya. Nah, diceritakan terlebih dahulu, misalkan pelayanan bank itu menjadi salah satu tonggak penting di dalam terjadinya sebuah transaksi gitu. Pelayanan bank bukan hanya dari segi bla 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 saja, namun melingkupi apa saja gitu ya. Nah, karena adanya ketimpangan antara teori yang tadi ya gitu, harusnya pelayanan itu seperti apa sih gitu ya. Dan selanjutnya yaitu adalah hal yang terjadi pada bank swasta di salah satu cabang tertentu ternyata berbeda dengan apa yang seharusnya ada di teori gitu. Lalu, maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul bla 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 gitu ya. Oke, saya cari lagi ya beberapa contoh yang punya anak bimbingan saya sebentar. Sampai di situ dulu teman-teman, ada yang mau didiskusikan nggak? Belum, Ibu, bisa lanjut. Oke, bentar ya. Saya harus biar ada beberapa bandingan. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Biasanya ada yang namanya identifikasi masalah, namun untuk di UT, gaya selingkungnya kita melewati yang namanya identifikasi masalah. Kita akan langsung masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah itu akan diawali dengan kata-kata tanya ya. Ya, jadi untuk mudahnya kita menggunakan yang namanya 5W 1H. What, when, where, why, terus how gitu ya. And who satu lagi. Nah, di sini teman-teman yang mau penelitiannya itu kualitatif, dorong menggunakan kata-kata rumusan masalah bagaimana. Ya, atau apa saja. Ya, bayangkan deh sama teman-teman. Ketika pertanyaannya apa saja, berarti jawabannya kita akan merincikan apa aja nih. A ini, B ini, C ini gitu kan ya. Nah, tapi apabila pertanyaannya bagaimana gitu ya. Ketika saya tanya teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman mengirimkan uang melalui ATM? Kan teman-teman langsung mikir nih,
Caranya adalah yang pertama datang dulu ke ATM, kedua siapkan kartu ATM, masukkan kartu ATM, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika kita itu berbicara tentang bagaimana, maka penjelasannya akan semakin rinci dan semakin dalam. Oleh karena itu, teman-teman yang menggunakan kualitatif silahkan gunakan kata-kata bagaimana. Cuman, untuk teman-teman yang kuantitatif, bukan tidak boleh menggunakan bagaimana. Boleh banget ya, tapi nanti pembahasannya tidak akan sedalam yang kuantitatif. Jadi, di sini bagaimananya kalian hanya akan sebagai pendukung data saja. Terus bagaimana nih Bu sama kita-kita yang kuantitatif ya? Untuk teman-teman yang kuantitatif, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dapat terkuantifikasi. Seberapa besar? Sejauh mana? Adakah pengaruh antara A terhadap B? Nah, itu ciri-ciri dari kuantitatif. Jadi hati-hati teman-teman yang rumusan masalahnya sudah berbau kuantitatif atau kualitatif, nanti harus disesuaikan dengan bab 3-nya, dengan metodologi penelitiannya. Kemarin ada yang tanya sama saya, "Bu, gimana nih kalau misalkan saya menggunakan, penelitiannya ini?" Katanya gitu ya. "Oh boleh," saya bilang, "nanti larinya ke kuantitatif ya," gitu. Ternyata, nah mahasiswa tersebut tidak mau menggunakan kuantitatif, inginnya kualitatif. Kalau ingin kualitatif, ya berarti rumusan masalahnya pun harus disesuaikan, ya. Oke, masalah rumusan masalah sudah. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebetulnya masih sama-sama mengulang apa yang ada di bagian rumusan masalah ya. Coba boleh dilihat sama teman-teman. Bagaimana gambaran fear of missing out pada pengguna Shopee VIP? Di bawahnya, tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran FOMO pada pengguna Shopee VIP. Jadi itu merupakan tujuan penelitiannya. Harus selaras dengan rumusan masalah. Ya, kalau misalkan rumusan masalahnya 4, tujuan penelitiannya pun 4. Kalau misalnya tujuan penelitiannya cuma sedikit, rumusan masalah cuma sedikit, tujuan penelitian juga harus disamakan, ya. Nah, apa ya? Oke. Kita lanjutkan kembali pada manfaat penelitian. Oke, ini dia manfaat penelitian. Manfaat penelitian kita akan bagi dua menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Apa bedanya antara manfaat teoritis dan praktis? Kalau teoritis itu biasanya untuk orang-orang yang menguji teori ya. Jadi apa saja sih? Misalnya kalau di sini teoritisnya itu penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian teoritis di bidang perilaku konsumen digital, khususnya mengenai bla 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 bla. Dan coba dilihat yang sini, selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Berarti manfaat teoritis adalah untuk orang-orang yang memerlukan teori, ya. Entah itu apa namanya ya, peneliti selanjutnya boleh, atau, masyarakat yang mempelajari mengenai topik penelitian kalian juga boleh, gitu, ya. Lalu, ada yang disebut sebagai manfaat praktis. Kalau praktis itu adalah orang yang praktek di bidangnya, ya. Nah, jadi biasanya apa aja untuk pelaku di bidang tersebut. Kalau ini kita membahas mengenai e-commerce, maka memberikan masukan bagi pelaku e-commerce gitu. Untuk apa dia? Ya. Nah, kalau di sini untuk
merancang strategi promosi yang menarik gitu. Nanti teman-teman sesuaikan untuk apa. Yang pelayanan ya berarti untuk bagian pelayanan. Kalau pelayanan berarti untuk memberikan pelayanan yang lebih prima, misalnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Masih aman, teman-teman? Masih aman, Ibu? Oke. Nanti yang belum sesuai, silakan disesuaikan kembali ya. Sebentar ya, saya harus sambil lihat pedoman biar teman-teman nggak ngerjain 2 kali. Oke, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oke, studi pustaka ya. Kita masuk ke dalam bab 2. Untuk bab 2, kalau ini namanya kajian teori, untuk kalian namanya adalah studi pustaka ya. Jadi sesungguhnya yang tugas 1 itu, teman-teman diminta untuk membuat kerangka ya dari studi pustaka gitu. Nah, studi pustaka ini biasanya peneliti itu apa ya, menggunakannya sebagai acuan. Ada nggak sih kesenjangan antara ilmu atau teori yang ada selama ini dengan apa yang terjadi gitu. Jadi, untuk mempunyai studi pustaka, yang pertama kita harus mencari pustaka yang relevan dengan penelitian. Teman-teman, kemarin saya sudah jelaskan juga bagaimana cara cepatnya kita menggunakan AI gitu ya. Lalu bagaimana ketika teman-teman menggunakan yang namanya Google Scholar atau menggunakan PubMed dan juga Scopus gitu. Nanti setelah itu teman-teman silahkan evaluasi si sumber pustakanya. Kemarin saya lihat juga sudah ada beberapa gitu ya, yang mencatat apa sih persamaan eh apa namanya penelitian yang kalian ambil dengan penelitian kalian gitu. Apa persamaannya, apa juga perbedaannya gitu. Nah, kalau yang saya boleh kasih tips gitu ya ke kalian gitu ya. Pertama, untuk membuat penelitian terdahulu gitu ya, itu cari yang pertama objek penelitiannya sama. Misalnya kalian meneliti tentang Bank BCA, kalian cari juga yang Bank BCA gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu ya, boleh cari yang lain tapi sama-sama perbankan. Jadi jangan sampai misalkan kita meneliti tentang pelayanan di dalam suatu bank, tapi kita carinya teorinya mengenai pelayanan di rumah sakit misalnya. Boleh atau nggak boleh, boleh aja, cuman nanti eh kurang memudahkan teman-teman karena tidak kurang relevan gitu ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman cari yang tadi objek penelitiannya sama, lalu cari yang mempunyai variabel yang sama. Variabel X dan juga Y, atau variabel interveningnya, atau variabel mediasinya, itu semuanya harus sama. Jadi, kalau misalkan teman-teman pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, silahkan cari juga yang pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Walaupun tadi objek penelitiannya itu berbeda, gitu. Nggak apa-apa. Lalu, selanjutnya, cari yang, apa ya namanya, mmm, lokasinya itu tidak terlalu jauh gitu, sorry, bukan lokasi, apa ya, ruang lingkupnya.
Jadi kalau misalkan ada yang meneliti tentang Jawa Barat gitu ya, nah kalian cari juga yang Jawa Barat. Tapi kalau kalian mau meneliti tentang Maluku Utara, misalkan, jangan ambil yang ada di Jawa Barat. Karena tadi kata kuncinya kita berbicara tentang kepuasan pelanggan. Dan pelanggan di masing-masing regional itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Terkecuali apabila teman-teman tidak meneliti tentang yang ada hubungannya dengan manusia. Jadi dua variabel tersebut itu tidak memiliki keterhubungan, gitu. Itu baru boleh menggunakan penelitian apapun dengan ruang lingkup yang berbeda. Tapi ini tidak menjadi hal yang utama ya. Jadi tadi dari yang pertama objeknya dulu, variabelnya dulu, baru hal yang ketiga gitu. Nah, setelah itu teman-teman membuat yang namanya tadi studi pustaka, sorry apa ya? Ya betul ya, studi pustaka ya. Studi pustaka ini dimulai dari eh bentar-bentar, maaf ya, saya pastiin dulu nih. Kalau teman-teman objek penelitiannya, oke, pertama saya jelaskan terlebih dahulu untuk tinjauan pustaka gitu ya. Tinjauan pustaka ini berisi mengenai penjelasan rinci atau definisi tentang konsep utama serta variabel-variabel pendukung dengan referensi pada studi di bahasa dengan referensi yang relevan dan juga terbaru sehingga tinjauan pustaka ini dapat berfungsi untuk yang pertama yaitu memperkuat argumentasi penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi tren dan perkembangan terbaru. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan metodologi. Dan yang keempat adalah memberikan konteks teoritis yang kuat. Berarti kalau kita lihat dari sini, intinya adalah kita berangkat dari yang namanya konsep utama atau mengenai grand theory. Nah, silahkan nanti teman-teman cari grand teorinya kalian itu apa. Kalau kalian tidak paham mengenai grand theory itu adalah teori yang menaungi apa yang kalian teliti. Misalnya, teman-teman berbicara tentang pemasaran, berarti grand teori kalian pemasaran. Kalau misalkan kalian berbicara tentang SDM, berarti grand teori kalian adalah manajemen sumber daya manusia. Kalau teman-teman berbicara tentang administrasi, misalnya, nah, itu berarti grand teorinya adalah administrasi. Jadi kita itu mulai dari hal yang paling umum ya, atau hal yang menjadi grand teorinya kita ya. Nah, nanti teman-teman buat kerangka berpikirnya yaitu dari sebuah grand teori sebentar. Kita lihat untuk panduan kita. Oke, template ya.
Oke, jadi yang pertama kalau kita lihat dari sini, kita berangkat dulu dari yang namanya grand theory ya, teman-teman ya. Grand teorinya apa saja nih? Konsep dari teori dan juga variabel. Jadi, saya edit aja ya di bawahnya ya, biar bisa diikuti sama teman-teman. Jadi gunakan misalnya 2.1-nya, yaitu grand teorinya. Misalnya pemasaran, SDM, atau misalnya administrasi, atau misalnya bisnis, keuangan, gitu ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke dalam eh, variabel ya. Variabel pertamanya kalian itu apa gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam 2.1.1. Variabel pertamanya misalnya tadi adalah pelayanan. Kita utamakan dulu dari pelayanannya, setelah itu, konsep. Konsep pelayanan. Jadi di sini kalian jelaskan mengenai pengertian pelayanan. Terus 212 di sini jelaskan mengenai dimensi pelayanan, misalnya begitu. Terus 213 kalian jelasin apa aja pokoknya tentang si pelayanan dulu gitu ya. Misalnya ada indikator pelayanan. Ini boleh. Nanti 212.2 itu kalian masuk ke variabel kedua. Ini kan variabel X-nya ya. Di sini kalian masukin yang namanya variabel Y-nya. Sama ini juga nanti 221 kalian berbicara tentang konsepnya, 222 dimensinya, 223 indikatornya, 224 itu mengenai misalnya pelayanan apa tadi? Kepuasan pelanggan gitu. Kepuasan pelanggan. Misalnya seperti ini. Oh, banyaknya di panduan justru bab 4 ya, nggak usah dilihat dulu deh. Kalau gitu setelah 22, jadi tadi kan kita sebetulnya masih, oh sorry, maaf, saya salah. 21 berarti ini 21 grand teori, konsep pelayanan, betul sih ya. Di sini 2.3, jadi mundur satu ya teman-teman ya. Yang di sini mengenai kerangka konsep atau teoritis atau hipotesis dan alur hipotesis. Ini saya jelasin di contoh punya salah satu bimbingan saya. Bab 2. Nah, jadi gini ya, teman-teman kita lihat nih dari atas.
Kajian pustaka, konsep dan definisi. Kalau dia ngomongin promosi nih. Dimensi dan indikator dari promosi yang merupakan variabel X-nya, ya. Terus model dan strategi promosi. Konsep dan definisi keputusan pembelian ini masuk kepada variabel Y-nya. Terus dimensi dan indikator variabel Y. Ini masuk ke dalam kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu kita buat untuk memudahkan orang dalam memahami alur dari penelitian kita. Nah, ini dia seperti ini. Jadi variabel X-nya itu apa? Variabel X ini tadi kata kuncinya adalah mempunyai indikator ataupun mempunyai dimensi. Nah, dimensinya silakan sebutkan apa saja dan di bawahnya nanti ada sumbernya. Kalau kalian hanya menggunakan dua variabel, maka gunakan seperti ini saja. X yang berpengaruh terhadap Y. Tapi apabila teman-teman yang kemarin itu ada, kalau nggak salah yang menggunakan variabel intervening, silahkan gunakan variabel intervening itu seperti ini. Apa sih perbedaan variabel independen, variabel intervening, variabel dependen, dan moderating ya? Penjelasannya yaitu variabel. Nah, variabel dependen adalah variabel yang terikat atau dipengaruhi, yang menjadi perhatian utama di dalam sebuah pengamatan. Justru ini yang pengen kita amati. Kalau tadi mengenai kepuasan pelanggan misalnya. Nah, kepuasan pelanggannya sebetulnya hal yang paling pentingnya atau hal yang pengen kita amati secara lebih mendalamnya, begitu. Dan kita sebagai peneliti akan dapat memprediksikan atau menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Gitu ya. Maksudnya gini, ketika ada tadi pengaruh dan lain sebagainya, sebelum dan setelahnya ada pengaruh, itu bagaimana sih kondisinya? Itu harus mampu untuk kita jelaskan. Jadi, kalau misalkan ada variabel-variabel atau hal-hal yang tidak dapat kita jelaskan, seperti misalnya human error gitu ya. Human error kan nggak bisa dijelasin, yang namanya juga error gitu ya. Maka itu tidak dapat menjadi sebuah variabel dependen. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada variabel independen atau variabel X. Variabel X ini adalah variabel bebas atau variabel yang justru mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen tadi. Seperti misalnya kalau tadi saya contohkan adalah pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Mana yang variabel X-nya? Yang mempengaruhi yang mana sih teman-teman? Yang mempengaruhi adalah yang pelayanan. Gitu, karena tidak mungkin kepuasan pelanggan mempengaruhi pelayanan justru, tapi yang mempengaruhinya pelayanannya. Kalau pelayanannya oke, berarti kepuasan pelanggannya juga oke, gitu kan. Kalau misalnya pelayanannya itu kurang memuaskan, biasanya kepuasan pelanggannya juga sama kurang memuaskan hasilnya. Gitu. Nah, hanya variabel independen ini tidak selalu berjalan lurus atau berjalan positif. Ada juga loh teman-teman yang justru berkebalikan. Misalnya, hmm, tadi pelayanan terhadap tingkat komplain gitu ya. Karena semakin baik pelayanan, maka komplain justru akan menurun. Gitu. Jadi itu namanya berbanding terbalik. Lalu ada yang dinamakan sebagai moderating variable. Moderating variable ini adalah variabel yang mempunyai dampak kontingensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan juga variabel dependen. Kita lihat contohnya di sini. Nih, mana tadi? Nah, moderating variable ya.
keragaman pekerja tadi akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Tapi hal ini tidak bisa langsung, karena sebetulnya efektivitas organisasi ini dipengaruhi juga adanya keahlian manajerial, gitu. Selanjutnya, ada intervening variabel atau faktor yang secara teori sebetulnya berpengaruh pada fenomena yang diamati, tetapi tidak dapat dilihat, diukur, ataupun dimanipulasi. Tapi dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan variabel independen dan juga moderating terhadap fenomena yang diamati. Intervening variabel ini dapat membantu kita dalam menjelaskan bagaimana konsepsi hubungan antar variabel dependen. Contohnya, tadi keragaman pekerja mempengaruhi efektivitas organisasi, tapi sesungguhnya keragaman pekerja ini berpengaruh terhadap sinergi kreatif. Namun sinergi kreatifnya ini tidak dapat dijelaskan. Maka dari itu, ini menjadi sebuah intervening variabel. Karena sesungguhnya sinergi kreatif ini akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Saya berikan lagi contoh yang lain. Variabel independennya itu adalah komunikasi antar anggota kokpit. Lalu variabel X2-nya yaitu adalah komunikasi antar pengawas darat dan juga kokpit. Yang ketiganya yaitu adalah desentralisasi. Keempatnya adalah pelatihan kru kokpit. Cuman ada juga loh orang-orang yang udah melalui pelatihan gitu ya, tapi dia itu orangnya gugup, orangnya ada yang percaya diri banget, dan ternyata ini itu mempengaruhi pelanggaran keamanan pesawat. Tapi kita nggak bisa ukur yang namanya kegugupan dan juga kepercayaan diri tersebut, gitu. Itu yang disebut variabel intervening. Dan ada yang disebut sebagai variabel intervening yang sama sekali tidak diukur, ya. Seperti misalnya adanya pelatihan. Pelatihannya mah nggak kita ukur sama sekali gitu. Cuman melalui yang namanya pelatihan. Oke, kembali ke sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan bikin kotak-kotak yang seperti tadi gitu ya. Lalu dimasukkan juga indikatornya gitu. Kita lihat salah satu contoh lagi di sini. Mana ya? Oke, ini dia. Gitu ya. Paradigma penelitiannya seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Kita lihat lagi. Lalu nanti dilanjutkan dengan 2.3 hasil-hasil penelitian terdahulu. Kalau saya lihat di sini, kita tidak mempunyai template tertentu, maka kalian bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, kemarin itu sudah ada ya yang kalau nggak salah mengerjakan gitu ya. Cuman biar sama gitu ya, kita menggunakan template tabelnya seperti ini. Nomor, terus penelitinya siapa, judul penelitiannya apa, metodenya bagaimana, hasil penelitiannya bagaimana, persamaan dengan kita dan juga perbedaan dengan kitanya itu apa, ya. Di sini teman-teman menggunakan 5 penelitian terdahulu, ya. Nah, itu silahkan nanti dibuat, ya.
Nah, sebentar teman-teman, sebelum kita masuk ke bab 3, kalau nggak salah teman-teman itu ada tugas. Kita lihat ya. Oke, ini ada format penulisan atau gaya selingkungnya ya. Jadi teman-teman nanti mengumpulkannya boleh PDF, boleh Word, tapi kalau saya lihat kemarin di tugas 1 itu masih banyak yang acak-acakan gitu ya. Silahkan mengikuti format ini ya. Jadi ukuran kertasnya itu harus A4, nomor halamannya itu tengah bawah, terus jarak spasinya yaitu adalah 1,5, jadi jangan ada yang 2, jangan ada yang 1 terlalu mepet gitu ya. Lalu baris pertama dari paragrafnya menjorok 1 senti dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kanan kiri atau justify. Terus marginnya itu ini semuanya kanan kiri atas bawah pakai 2,5. Jumlah halamannya adalah 15-20 halaman di luar cover dan juga daftar pustaka. Lalu untuk karakteristiknya objektif, jadi bahasanya itu tidak boleh memihak dan tidak boleh berorientasi pada pendapat pribadi. Harus berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara empirik ya. Makanya tadi saya bilang bukan kata siapa, bukan menurut siapa, ya maksudnya menurut kita gitu ya, itu nggak boleh, tapi harus merujuk kepada menurut para ahli gitu. Lalu harus jelas dan singkat, bahasanya tidak boleh ambigu, tidak boleh ada redundant di dalamnya, bahasanya juga formal, tidak menggunakan istilah-istilah informal ataupun istilah slang ya. Lalu akurat, bahasa harus tepat dalam mengungkapkan konsep ilmiah dan konsisten bahasa harus konsisten dalam penggunaan istilah. Misalnya tadi saya menemukan itu yang satu ngomongin sales, yang satu ngomongin penjualan. Kalau teman-teman mau pakai sales, ya sales aja. Kalau mau menggunakan penjualan, ya penjualan aja. Jadi jangan sampai di bab 1 ngomonginnya penjualan gitu ya. Tapi nanti di bab 3 ngomonginnya sales gitu. Terus tidak memuat unsur sara, tidak boleh ada suku, agama, ras, ataupun antar golongan yang dibahas. Prinsip penggunaan bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji, menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau redundant gitu ya, menggunakan kalimat yang efektif, jelas, dan singkat, dan menghindari bahasa yang bersifat emosional, emotif, atau persuasif ya. Jadi nggak boleh kita menggiring sebuah opini gitu ya. Nah, ketentuan penulisannya yaitu adalah judul harus jelas, singkat, dan juga informatif. Jadi usahakan yang namanya judul itu tidak lebih dari 20 kata. Ya, silakan dihitung lagi punya kalian apakah 20 kata atau tidak. Termasuk teman-teman yang menggunakan studi kasus di PT bla 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 atau pada bagian sesuatu gitu ya. Itu juga termasuk tidak boleh lebih dari 20 kata. Lalu, penulisan daftar pustaka itu harus memuat sumber-sumber yang digunakan di dalam penelitian. Jadi, jangan sampai daftar pustakanya apa, ternyata yang digunakannya juga apa, berbeda, begitu ya. Lalu, penulisan tabel dan gambar itu harus jelas, informatif, dan diberikan keterangan yang lengkap ya. Tadi saya bilang kalau misalkan tabel ataupun gambar, jangan lupa harus ada sumbernya. Ya, sumbernya mau dari BPS boleh, mau dari berita boleh, mau dari suatu organisasi boleh, mau dari apa artikel boleh juga ya, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tabel, teman-teman taruh di atas, kalau gambar taruh di bawah. Nih, contohnya seperti ini. Ini gambar, maka taruh keterangannya di bawah, seperti ini. Tapi kalau misalkan ini adalah tabel, saya cari lagi yang tabel. Ini dia tabel.
tabel ditaruhnya di atasnya, gitu ya. Tabel di atas, gambar di bawah, tabel di atas, gambar di bawah. Tapi jangan lupa harus ada sumbernya. Yang ini dia lupa tidak menyertakan sumbernya. Kalau tabel, sumbernya tetap di bawah di sini, ya. Jadi jangan setelah kata-kata tabel 1.1, bawahnya sumber, tapi tabelnya dulu, baru nanti sumbernya. Terus, penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Apa sih catatan kaki itu? Catatan kaki itu adalah footnotes ya. Maksudnya, ketika ada kata-kata yang dirasa itu bukan kata-kata yang diketahui banyak orang gitu ya. Nah, silahkan menggunakan footnotes gitu ya, angka yang dikecilin gitu ya. Lalu nanti di bawahnya kalian jelaskan mengenai si kata tersebut gitu. Nah, kok tiba-tiba ke tugas 2? Nah, di sini ada tugas 2 yang teman-teman harus kerjakan. Di tugas 2 ini diharapkan mengakses sorry sorry. Kita lihat dulu. Ini ya tugas 2. Membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat proposal. Rangkuman bacaan referensinya silakan gunakan yang tadi saya sudah perlihatkan tabelnya ya. Jadi tabelnya apa? Sorry, nomor, terus nama peneliti, judul, metodologi penelitiannya, hasilnya bagaimana, persamaan dan juga perbedaan. Ya. Jangan macam-macam ngerjainnya ya, pakai itu aja. Lalu yang kedua, yaitu adalah membuat kutipan langsung dan juga tidak langsung beserta sumber referensinya. Apa perbedaan antara kutipan langsung dan tidak langsung? Kutipan langsung itu yang menggunakan tanda petik ya. Nah, saya di sini ya, pakai yang kayak gini. Nah, gitu. Jadi biasanya ini digunakan untuk undang-undang, misalkan berdasarkan undang Undang nomor sekian yang berisi, misalnya di sini, hal-hal baik, misalnya gitu ya. Jadi ini harus plek ketiplek gitu ya. Jadi kutipan langsung itu harus plek ketiplek gitu. Biasanya eh, digunakan untuk peraturan undang-undang, terus apalagi ya, misalnya dari kitab gitu ya, misalnya Al-Quran atau hadis gitu ya, kan nggak bisa kita ubah ya kata-katanya gitu. Nah, biasanya menggunakan kutipan langsung. Tapi boleh juga kalau misalnya menurut ahli, itu kita masukkan ke sini. Misalnya, seperti apa yang diungkapkan oleh Damodaran pada buku bla 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 tahun 2024 misalkan, yang berbunyi misalnya bla bla bla. Nah, ini kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu berarti harus kita parafrase, wajib hukumnya. Nggak boleh plek ketiplek. Bagaimana cara kita memparafrase? Satu, gunakan kata ganti.
gunakan kata ganti. Ini teman-teman bisa gunakan, aduh saya jadi lupa. Apa ya? Belum ada nih, belum kepikiran. Pokoknya cari aja di Google. Misalnya nih teman-teman mau mengungkapkan tentang karyawan gitu ya. Misalnya karyawan. Bisa kata yang setaranya itu adalah pekerja, staff, terus apalagi nih? Pegawai. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa aktif jadi pasif. Jadi awalnya subjek terus objek, jadi objek terus subjek. Tipsnya, teman-teman bisa menggunakan AI, yaitu adalah Quillbot, atau menggunakan Paraphrase.io. Biasanya kutipan tidak langsung ini digunakan untuk menghindari plagiarisme. Ya, plagiarisme di UT itu 15-20%. Tidak boleh lebih ya. Jadi nanti teman-teman itu harus menyertakan bukti dari Turnitinnya ya. Kalau enggak ya berarti tidak boleh gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya selama 5 menit. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Nanti kita ketemu lagi jam 8.25. Silakan teman-teman menyiapkan apa yang mau dibahas gitu ya. Hasil dari tugas satunya teman-teman ada yang mau didiskusikan gitu ya. Silakan nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk share screen gitu biar kita diskusinya secara langsung, ngelihat apa yang kita akan diskusikan. Begitu, ya. Oke, sebentar saya mau ke belakang dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 8.25.
Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau kita bahas hari ini? Atau mau saya bahas yang sudah kalian kumpulkan aja? Iya, Bu, boleh dibahas yang sudah kami kumpulkan aja. Oke, untuk tugas 1. Oh, ternyata ada yang baru pada ngumpulin ya, belum saya sempat nilai. Oke, mungkin dari yang Olivia terlebih dahulu ya. Proposal penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pembeli perumahan di klaster Bumi Logandeng Asri Gunung Kidul. Olivianya hadir kah? Iya, Bu, hadir. Oke, untuk Olivia ini nanti akan menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Ibu. Kualitatif, oke. Berarti nanti kita lihat di sini. Nah, untuk latar belakang ya, mungkin Olivia bisa kembangkan kembali ya, gitu. Tadi saya udah ceritain ya, gitu, kalau latar belakang itu ada beberapa hal yang kita kutip dari orang, gitu. Dari situ, bawahnya ada yang namanya research gap. Research gap itu fenomenanya seperti apa, yang terjadi di kita seperti apa, atau harusnya tuh kayak gimana sih secara teori gitu ya, tapi ini yang terjadi di kita itu bagaimana gitu. Iya, Yang Ibu. terjadi sebentar, Olivia. Oke. Ya, kemarin kan kita sempat ngobrolin ya tentang material, tentang tukang, tentang kualitas bangunan gitu ya. Itu boleh diceritain aja nanti di latar belakangnya sama Olivia ya. Baik, siap, Ibu. Gitu. Nanti di akhir kamu tuliskan bahwa maka dari itu, maka peneliti tertarik untuk mengajukan proposal penelitian dengan judul, kita kutip lagi tadi yang di atasnya, yaitu adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pembeli perumahan di klaster bla 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 gitu. Nah, setelah dari itu, nanti kan ada perumusan masalah ya. Perumusan masalah di sini betul, jadi kamu bicara tentang faktor apa saja. Berarti nanti kamu sebutkan faktor-faktornya untuk bab 4 ya. Jadi sebetulnya untuk mata kuliah ini kamu cukup sampai di bab 3 aja. Tapi nanti setelah dari mata kuliah ini kamu lanjutkan. Jadi nggak usah ngulang lagi dari awal gitu. Terus yang kedua, kendala atau keluhan apa saja yang dirasakan pembeli selama menempati klaster? Oke. Bagaimana upaya pengembang dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Oke, ini udah bagus banget ya. Untuk tujuannya itu sudah sama, bagus banget. Kegunaannya, oke. Ya, udah bagus banget ini mah.
Oke, ini konsep dan teori variabel. Oke, nah berarti kamu menggunakan 6x ya? Ya, Ibu. Nanti mungkin kalau ada faktor lain bisa saya tambahkan lagi gitu atau harus dikurangi, Ibu? Nggak apa-apa, masukin aja. Cuman sebetulnya kalau saya sih inginnya kan di sini menganalisa gitu ya. Ketika kita menganalisa itu sebetulnya belum muncul yang namanya variabel gitu. Tapi kamu cari dari kan tadi variabel dependennya adalah kepuasan pembeli. Variabel independennya adalah faktor yang mempengaruhi gitu. Tapi diceritain dulu, baru nanti kamu adain tadi yang saya bilang sebagai dimensi gitu ya. Jadi di Oke. sini harga, lokasi, kualitas bangunan, fasilitas lingkungan, dan lain sebagainya itu kita ungkapkan setelah kamu memahami yang namanya dimensi dulu gitu. Ya. Jadi atasnya saya kasih penjelasannya dulu ya, Bu, baru dikasih ini. Mm, betul, Ya. ya, gitu. Atau kita larinya dari variabel Y-nya terlebih dahulu. Jadi kamu ungkapkan kepuasan pembeli itu apa sih gitu ya. Nah, setelah kepuasan pembeli itu apa aja sih faktor yang mempengaruhi kepuasan pembeli? Nanti tinggal kamu cari itu. Tuh. Terus udah gitu nanti faktor apa ajanya kamu ketahui, indikatornya, dimensinya gitu ya. Sama seperti yang tadi gitu. Baru setelah itu kamu jelaskan mengenai variabel independennya, X-nya, tapi berdasarkan apa yang mempengaruhi kepuasan pembeli gitu, Olivia. Baik, Bu. Mm-mm. Nah, untuk kerangka pemikirannya, yang kerangka konsepnya, nanti tolong hadirkan kotak-kotak kayak tadi ya, gitu ya. Berarti ada 6 kotaknya, mempengaruhi Y-nya 1, gitu. Oke. Selanjutnya, hasil dari penelitian terdahulunya, ini tolong digunakan menjadi tabel yang tadi saya sudah lihatkan ya, Olivia ya. Ya, Ibu. Mm-mm. Nah, teman-teman kan ada tugas 2 ya. Tugas 2-nya itu jangan kerjakan secara terpisah, tapi gunakan di sini aja. Nanti kan kayak Olivia ini ya, teori dan konsep ini mungkin akan berlembar-lembar. Akan 10 lembar mungkin gitu ya. Nah, di konsep-konsep berikut, di pengertian-pengertian berikut, gunakan yang namanya kutipan langsung dan tidak langsung. Kita lihat lagi tugas 2-nya. Tugas 2 itu nah, ini kan nggak disebutkan ya berapa kutipan langsung dan tidak langsung yang harus kita buat gitu ya. Jadi nanti Olivia jelasin aja di sini. Tapi kalau boleh saya targetin itu minimal 10 gitu. Yang tidak langsung. Dan yang langsungnya kalau mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak Baik, apa-apa Bu. gitu. Ya, hasil penelitian terdahulu nanti silakan dibuat tabel. Lalu metodologi penelitian menggunakan deskriptif, kualitatif, pendekatan wawancara, observasi langsung. Oh, oke gini. Ehm, Penelitian ini menggunakan justru metodenya adalah kualitatif. Pendekatannya adalah deskriptif gitu. Sedangkan wawancara, observasi langsung, Oh, studi baik, Bu. dokumentasi itu nanti masuknya ke dalam teknik pengambilan data atau pengumpulan data yang ini. Ya, itu pertama ya.
Lalu, pada metodologi penelitian, bukan hanya mengungkapkan saja kita akan menggunakan metode apa, kita akan menggunakan pendekatan apa, tapi dijelaskan juga metode deskriptif merupakan metode yang menggunakan bla 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 bla, berfokus pada bla 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 bla. Kata siapa itu teh. Jadi harus ada juga ahlinya. Berarti nanti di sini akan ada kutipan tidak langsung juga. Untuk teknik pengumpulan data, yang ini tadi, Neng. Wawancara, observasi langsung, studi dokumentasi ini yang akan kamu gunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teman-teman yang kuantitatif, silakan ditambahkan kuesioner di dalamnya, gitu. Lalu, yang dimaksud sebagai data primer dan data sekunder itu adalah jenis data, bukan teknik pengambilan data. Oh, Metode analisis data ini karena kita menggunakan kualitatif, jadi dengan model interaktif Miles dan Haberman yang meliputi ini juga sudah betul gitu ya. Cuman belum ada menurut ahlinya. Jadi nanti silakan dimasukkan. Dan untuk Sambil objek dulu. analisis, untuk objek analisisnya sudah betul. Oke, di sini objek analisisnya kan kita menggunakan purposive sampling ya, Olivia ya. Ketika kita menggunakan purposive sampling, berarti kan kita memilih Ibu. informan kriteria-kriterianya kita kerucutkan biar yang namanya sampelnya itu semakin sedikit gitu ya, yang kemarin kita sudah cerita. Nah, berarti silahkan kriteria-kriterianya kamu cantumkan di sini apa saja, gitu. Misalnya merupakan eh, pembeli dan penghuni gitu ya. Kan belum tentu pembeli tapi dia menghuni gitu. Terus apalagi ya, misalnya merupakan rumah pertama gitu. Atau misalkan yang sudah menempati perumahan ini selama minimal 3 bulan misalnya gitu. Biar kerasa lah gitu ya kepuasan pelanggan itu seperti apa gitu kan. iya. Mm-mm. Validitas sama reliabilitas juga sudah baik. Udah, daftar pustakanya sudah bagus. Ini sudah menggunakan Mendeley ya? Kemarin itu sempat mau pakai Mendeley Ibu, tapi Mm-mm. koneknya agak susah, jadi ada yang manual. Oh, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau pakai Mendeley sih sebetulnya lebih bagus ya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk Olivia udah bagus banget ya. Hmm, Nanti silahkan direvisi aja apa-apa yang harus direvisinya. Nanti kita bahas lagi di web ketiga ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus siapa lagi ya? Santika udah hadir ya, ada juga ya Santika ya. Santika bisa mengikuti. Santika, putus-putus ya. Iya. Hmm, oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ini kurang jelas, kamu boleh lihat rekamannya saja ya. Oke, jadi kalau di sini mengenai analisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan karyawan. Beda dengan yang Olivia. Kalau yang Olivia tadi berarti grand teorinya adalah pemasaran. Kalau kamu, karena ini berbicara tentang karyawan, berarti grand teorinya adalah sumber daya manusia. Itu yang pertama. Lalu, hmm, oke, untuk pendahuluannya, karena di sini latar belakangnya kamu masih menggunakan poin-poin, silakan diperbaiki seperti yang tadi sudah saya ceritakan, silakan menggunakan beberapa paragraf. Kalau di sini saya lihat Santika itu sudah menggunakan beberapa apa ya,
kutipan dari para ahli, ada Hasibuan dan juga ada penelitian dari Pramoedya dan Wardani ya. Cuman ini tidak bisa di state begitu saja gitu ya. Tapi harus ada paragraf yang mendukungnya. Jadi jangan langsung kalau kita lagi ngomongin di latar belakang ya. Usahakan yang namanya latar belakang itu dari faktor yang paling luas terlebih dahulu menjadi sebuah fenomena yang semakin sempit ya. Dan di sini juga masih terlihat kamu masih menggunakan AI. Saya sekali lagi tidak melarang penggunaan AI, cuman jangan plek-ketiplek itu aja ya. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada bagaimana, berarti nanti kamu akan membahas secara mendalam, dan terakhir itu ada seberapa besar pengaruh. Berarti ini larinya akan kuantitatif, ya. Lalu, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya juga sudah relevan, sudah bagus, sudah sama dengan eh, rumusan masalahnya, gitu ya. Oke, untuk manfaat penelitian, di sini ada bagi peneliti selanjutnya. Kalau peneliti selanjutnya, kita taruhnya di manfaat teoritis, tapi bukan di yang praktis. Itu nanti mohon untuk dipindahkan. Lalu untuk tinjauan pustakanya, itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, silahkan jelaskan terlebih dahulu mengenai eh X1-nya apa, X2-nya apa, dan Y-nya apa. Yang pertama itu adalah pengertiannya, kedua indikator, dimensi, dan faktor-faktor juga boleh kamu masukkan di situ. Kalau di sini saya lihat itu ada dua variabel ya, dua variabel X ya, finansial dan juga non-finansial. Alangkah baiknya berarti di sini di judul. Nah, dimasukkan analisis pengaruh atau tidak usah ada kata-kata analisis, kamu masukkan saja pengaruh kompensasi apa tadi? Finansial dan non-finansial terhadap kepuasan karyawan, gitu ya. Tidak usah ada kata-kata analisis, dibuang saja kata-kata analisisnya. Saya lanjutkan kembali. Untuk kerangka, nanti itu gambarnya gimana ya? Saya gambarinnya ya. Oke, apa ya? Nah, gambarinnya seperti ini X1-nya, ini X2-nya, ini Y-nya. Ya, kenapa seperti ini? Karena yang kamu ukur sesuai dengan rumusan masalah yang ketiga, yaitu adalah pengaruh secara bersama-sama. Kecuali kalau kamu dalam rumusan masalahnya mau mengukur seperti ini. Apakah X1 berpengaruh? Berarti nanti tambahin seperti ini. Apakah X2 berpengaruh? Berarti tambahkan seperti ini. Yang merah ini itu berarti secara parsial. Sedangkan yang hitam itu secara simultan. Ini silakan disesuaikan apa yang mau kamu inginkan. Apakah mau diukur secara parsialnya juga atau diukur secara simultan saja ya, bebas. Nanti kabarin aja mau pakai yang mana karena kita akan menyesuaikan dengan rumusan masalahnya, begitu. Jadi untuk rangka berpikir, pertama, nanti kamu bikin alur yang seperti tadi. Kedua, kamu ceritakan kenapa kamu mempunyai pemikiran bahwa finansial dan non-finansial jenis dua kompensasi itu akan mempengaruhi yang namanya kepuasan kerja. Itu tolong diceritakan dalam beberapa paragraf, ya.
Oke. Selanjutnya penelitian terdahulu, silakan gunakan tabel. Lalu metode penelitiannya ini sama seperti tadi, jangan gunakan poin-poin ya, gitu ya. Metode penelitiannya betul kamu menggunakan kuantitatif, jenis penelitiannya atau pendekatannya kamu gunakan yang namanya asosiatif. Ininya silakan dihapus terlebih dahulu. Ini nanti kamu masukin ke dalam teknik pengumpulan data, jadi dipindahin ke bawah ya. Teknik pengumpulan data itu tadi yang saya udah ceritain ada 4 hal ya. Kamu menggunakan kuesioner, betul. Lalu kedua, apakah kamu menggunakan wawancara atau enggak, itu silakan dimasukkan. Ketiga, apakah kamu menggunakan studi dokumenter? Studi dokumenter itu harus ada dokumen yang kamu gunakan, gitu ya. Misalnya, dokumen keluhan pelanggan gitu. Atau dokumen apa ya? Pembelian, apa ya nama itu faktur pembelian gitu. Itu boleh. Itu berarti kamu menggunakan studi dokumenter. Yang keempat itu adalah studi pustaka. Kalau studi pustaka itu hampir semua dari kita akan gunakan ya. Karena kita menggunakan bab 2-nya gitu. Teman-teman bentar ya, saya ke belakang dulu ya. Nah, selanjutnya, untuk lokasi penelitian dan waktu yang direncanakan untuk penelitian, itu silahkan dimasukkan pada teknik pengumpulan data juga. Metode analisis data, silakan betul menggunakan SPSS dan uji asumsi klasik, boleh. Tapi tolong gunakan juga eh, uji validitas dan reliabilitas ya. Tolong dimasukkan sebelum uji asumsi klasik. Nah, kalau saya lihat di sini, ada yang kamu sebut sebagai uji hipotesis, ya. Uji hipotesis di sini, kamu gunakan uji T dipakai untuk lihat X1 ke Y dan X2 ke Y. Maka berarti kamu gunakan seperti ini persis, gitu ya. Jadi ada dua, apa ya ini namanya, dua panah gitu ya. Satu panah masing-masing, satu panahnya lagi itu secara bersama-sama. Nah, validitas dan reliabilitas itu kamu tempatkan sebelum uji asumsi klasik. Oke, Santika ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti bisa itu ya, bisa lewat chat di Google Teams-nya ya, di Microsoft Teams-nya ya. Oke, Ade Anton hadirkah? Ade Anton, belum ada ya. Sri Wulan ada? Tidak ada juga. Revi Astari tidak hadir hari ini. Angelica tidak hadir juga. Tiara hadir. Hadir Ibu. Mau kita bahas? Boleh, tapi yang saya itu kayaknya langsung gitu ya Bu, langsung apa namanya, langsung paragraf. Itu nggak apa-apa sebenarnya Bu. Yang mana tuh? Yang itu tugas satu. Ah, Semuanya sih nggak Bu, apa-apa. hampirnya kayaknya. Ini ya, maksudnya ya. Mm-mm. Nggak apa-apa.
Oke, nggak apa-apa. Cuman ini tinggal dirapihin aja ya. Iya, sebenarnya itu masih banyak yang harus direvisi dan diperbaiki sih, Bu, sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Ini masih kelihatan mengutip-mengutip secara acak gitu ya. Ya, nggak apa-apa juga. Cuman pertama itu harus dirapihin. Yang kedua, setiap ada seperti ini berarti langsung kamu kutip ke bawahnya biar nanti ada di daftar pustaka gitu ya. Oh iya. Terus untuk rumusan masalahnya, ini kamu mau menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Ibu. Kualitatif. Oke, Iya. bagaimana dampak-dampak-dampak? Oke, sip. Apa nih perbedaan antara rumusan masalah kedua dan ketiga? Tiara? Kalau untuk yang pertama itu lebih ke buat pengalamannya gitu, Ibu. Tapi untuk yang Mm-mm, kedua lebih buat ke si work apa namanya well-being fisik ke psikologis karyawannya. Lebih ke mm-mm. psikologi sih, lebih ke mendeskripsi itu, Ibu. Oke, kalau yang ketiga, Kalau yang ketiga itu dampak kayak misal dari hasil psikologisnya itu nanti dampaknya bagaimana kayak contohnya misal resign secara tiba-tiba gitu. hmm, coba kamu nanti lihat lagi ya untuk yang kedua sama ketiga, soalnya saya rasa ini seperti yang sama ya. Yang kedua sama yang ketiga itu. Mm-mm. Oh Bagaimana iya, dampak toxic workplace terhadap employee well-being well-being. Mm-mm. dan psikologis karyawan Gen Z? Yang ketiganya juga sama persis. Ya, betul tidak? Oh iya iya. Mm-mm. Kayak itu saya ini sih Sal. Salah Ya, ngetik ya ya? udah. Ah, ah, Iya, nggak apa-apa. Nanti silakan diperbaiki aja ya. iya. Oke, karena kalau misalnya saya lihat dari tujuan penelitiannya udah bener, cuman rumusannya gitu. Kayaknya lupa untuk Iya diedit iya ya. benar-benar. Oke, terus oke. Untuk akademisi menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya silakan diubah atau dipindahkan menjadi manfaat teoritis ya. Oh iya iya manfaat Heeh. teoritis. Dipindahin ya. Untuk kajian pustakanya, yes, udah bagus. Physiological contract theory, boleh. Terus konsep toxic works, ya, boleh. Nah, ini tadi sekalian yang kita bilang tugas dua itu adalah kutipan langsung sama tidak langsung ya gitu ya. Ini salah satu contoh kutipan langsung kayak aku kerja kamu bayar gitu. Itu kutipan Iya. langsung gitu ya. Cuman kalau untuk kutipan langsung tetap harus kamu citasi gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari tugasnya Tiara ini banyak yang belum disitasi gitu. Harapan saya di tugas dua ini bisa kamu perbaiki ya. Dan kalau saya lihat juga ini untuk sistematika penulisannya gitu ya. Atau tadi kan saya udah bilang bahwa gimana sih cara nulisnya spasinya harus berapa gitu ya. Terus marginnya harus berapa gitu. Terus setiap awal paragraf bagaimana gitu. Nah, itu mohon untuk disesuaikan lagi gitu ya, biar lebih rapi aja kelihatannya. Kalau isinya sih sebetulnya sudah cukup lah. Kerangka berpikirnya silahkan dimasukkan juga si eh, gambarnya gitu ya. Sebenarnya yang gambarnya itu tuh wajib atau enggak sih Ibu? Kayak maksudnya Sebetulnya nggak cuma wajib, penjelasannya. Oh, tapi nggak wajib. memudahkan sekali. Oh iya iya. Heeh, gitu. Kan jadi ketika orang mau baca nih tentang penelitian kita, biasanya yang dicek itu pertama adalah abstraknya gitu ya. Terus yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah si kerangka berpikir. Untuk memudahkan orang-orang yang ngecek gitu ya, orang-orang yang pengen baca, itu biasanya kita menggunakan gambar gitu.
Nah, kalau kamu di sini nanti silakan kamu tuh X-nya berarti berapa? 2 ya? Iya, iya Ibu. Heeh. Nah, berarti hampir sama kayak yang tadi punya Santika gitu. Cuman kita lihat lagi kerumusan masalahnya. Kalau di sini kan kamu bagaimana pengalaman, terus bagaimana dampak, dan bagaimana dampak gitu ya. Nah, ini berarti kamu gunakannya eh hanya yang merah saja, yang ini. Tapi yang hitamnya nggak kamu gunakan. Ya. Jadi Oh iya baik Ibu. X1 terhadap Y, terus X2 terhadap Y gitu. Yang merah aja. Oke, Kakak berpikir nanti tolong diperbaiki lagi untuk ini. Ini sudah cukup bagus gitu ya. Relevansi dan juga gap dengan penelitian. Oke, ini udah cukup bagus sih. Cuman tahunnya tolong ditambahkan kembali ya. Ini Ya, itu Putri dan di tabel Salendu. aja Ibu untuk Iya, di tahunnya di. tabelnya aja. Iya, Heeh. Jadi kalau misalkan untuk yang ini tidak usah apa namanya dijelaskan lagi di bawah juga nggak apa-apa karena justru dari tabelnya itu sudah sangat memudahkan kita gitu. Oke. Nanti kalau kamu ada waktu, tolong dikerjakan eh hipotesisnya ya. Terus juga dikerjakan bab 3-nya gitu. berarti Biar nanti langsung dari memudahkan. bab 2 ini langsung diterusin aja ke bab 3. Heeh. Tapi sebetulnya untuk tugas 2 sih yang saya cek itu adalah itu tadi ya, lebih ke apa namanya, kutipan langsung dan tidak langsung. Ya baik. Tapi kalau mau dikerjain langsung ya silahkan, gitu. Oke Tiara, Ya, makasih Ibu. Rizka iya sama-sama. Siapa lagi yang hadir hari ini ya? Anggra ini ada? Udah ya, nggak ada lagi yang hadir? Santika, Sri Wulandari, halo Sri. Ya, sepertinya tidak hadir ya, Sri ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di grup aja ya. Kalau gitu teman-teman ternyata nggak kerasa ya waktunya 2 jam tuh udah habis gitu ya. Pas banget 2 jam gitu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Buat Olivia, Santika, Tiara, Ade Anton, sama Sri Wulandari, terutama yang aktif hari ini kita untuk berdiskusi gitu ya teman-teman. Semoga pengerjaannya dilancarkan dan masukan-masukannya juga bisa dikerjakan oleh teman-teman. Sekali lagi saya mau kasih pesan bahwa mata kuliah ini itu bukan mata kuliah seperti yang lain gitu ya. Yang lain sih bisa kalian kerjakan dengan waktu yang cepat gitu ya. Kalau untuk mata kuliah ini memang membutuhkan effort yang lebih. Tapi saya yakin ketika kalian itu terus mengikuti perkuliahan ini, nanti di tugas akhir kalian pun akan lebih mudah gitu. Terima kasih kalau gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan WA aja ya teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Olivia.